Hasilnya, kredit dan pembiayaan yang disalurkan perseroan tumbuh 76% menjadi 9,4 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan juga dibantu dengan kenaikan dalam yang ketiga atau DPK sebesar 123% menjadi 8,3 triliun. Perseroan juga mampu menjaga rasio non-performing loan atau NPL gross di level 1,8% dan net di level 0,5%, jauh lebih rendah daripada rata-rata industri perbankan. Dalam 2 tahun terakhir, Bank Jago senantiasa membuka transmisi positif, sehingga menjadikan Anda sebagai salah satu bank berbasis teknologi yang tercepat mencapai profitabilitas. Kondisi umum perseroan ini mampu dicapai tanpa kompromi terhadap aspek fundamental dalam menjalankan bisnis keuangan, yaitu penerapan manajemen risiko yang ketat, permodalan dan likuiditas yang cukup, serta kepatuhan kepada peraturan yang berlaku. Kinerja Bank Jago menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dengan tetap fokus pada ekspektasi. Demikian kondisi umum perseroan pada tahun 2020. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan Bapak. Terima kasih Pak Arief yang telah menyampaikan kondisi umum perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, dengan ini kami memberitahukan bahwa perseroan bermaksud menyelenggarakan rapat dengan mata acara sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan, laporan aksi keuangan berkelanjutan, serta pengesahan laporan keuangan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau voided accumulated charge kepada anggota direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kedua, laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Ketiga, menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan direksi dan misalnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan besar bonus yang akan dibayarkan kepada anggota direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Keempat, penunjukan akuntan publik untuk memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan akuntan publik tersebut. Kelima, pengangkatan kembali sebagian atau seluruhnya Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan 2023-2026. Keenam, penyesuaian kegiatan usaha perseroan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Ketujuh, persetujuan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sesuai POJK nomor 14/POJK.04/2019 dalam rangka program kepemilikan saham karyawan dalam kurung manajemen dan manajemen and employee stock option program atau MESOP. Bapak Ibu para pemegang saham, kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan dan para hadirin yang terhormat, berikut saya sampaikan mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat.